Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nur Halim. Saya merupakan seorang guru dari SMA Negeri 1 Tamban, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan sebuah video dari guru belajar mengenai seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Tahapan guru belajar dalam seri AKM atau asesmen kompetensi minimum ada 3, yaitu tahapan yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah bimtek, dan yang ketiga adalah pengimbasan, seperti contohnya yang saya lakukan sekarang ini. Tahap pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar dari seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya tentang miskonsepsi tentang asesmen nasional, kemudian adanya malpraktik dalam pembelajaran dalam rangka melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Kemudian ada juga guru yang belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan ada juga guru yang belum memahami bagaimana menindaklanjuti asesmen nasional. Dalam seri ini, guru akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel, disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Kemudian program ini juga dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik pembelajaran. Apa pentingnya asesmen nasional? Yang pertama, di sini dapat kita lihat yaitu bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir atau apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian juga menguasai kecakapan hidup abad 21 seperti kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Apa yang melatar belakangi kebijakan asesmen nasional? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Nah, menanggapi kondisi tersebut,
Diperlukan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh sangat diperlukan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Nah, bagaimana mengukur kompetensi tersebut? Itulah diperlukan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, namun juga memotret hasil belajar secara emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Serta 6. Gotong royong. Nah, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Ini yang termasuk dalam 6 profil atau karakter pelajar Pancasila tadi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Nah, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Dapat dilihat penjelasannya dalam diagram berikut. Di sini kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila akan membentuk kompetensi siswa, yang mana kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila tersebut akan diukur melalui asesmen nasional, yang mana asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, setelah melewati masa orientasi, di dalam program Guru Belajar Seri AKM, kita akan memasuki BIMTEK. Nah, sebelum mengikuti BIMTEK, Anda akan diminta mengerjakan asesmen pra-program
untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaannya, kemudian butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa, kemudian survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional yaitu sesuai dengan infografis, yaitu yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang ketiga sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Terdapat perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, di sini disusun dalam 7 kriteria pembanding, di mana perbedaan atau perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional dapat kita lihat perbedaannya berdasarkan yang pertama, tujuan pelaksanaannya, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, serta metode penilaiannya. Perlu ditekankan bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Beberapa poin evaluasi yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa.
sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kemudian, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, asesmen nasional terdiri atas 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian, asesmen kompetensi minimum terdiri atas 2 pembelajaran, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Yang mana dalam asesmen literasi membaca itu ada 4 kategori, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi. Dalam asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian, asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM merupakan seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya untuk tingkat SMA, SMK, dan MA itu survei pada hari pertama, yaitu survei karakter 30 menit. Kemudian ada tes literasi 90 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Sehingga yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Konsep literasi membaca. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten,
berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteks pada AKM akan dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Asesmen numerasi tingkat SMA. Di sini kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya pemahaman, penerapan, serta penalaran. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Tindak lanjut atau pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, di sini hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Dalam pembelajaran dalam asesmen literasi, yang pertama ada perlu intervensi khusus. Di sini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dalam asesmen numerasi, kelompok perlu intervensi khusus, yaitu murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok dasar memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berdasarkan hasil asesmen atau tingkat kompetensi tersebut, dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian tercapailah apa yang disebut teaching at the right level, sehingga teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan.
Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Terdapat perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pada pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian pada kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pada basis konten belajar untuk cakupan materi. Pada basis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Pada basis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pada basis kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks dan kehidupan nyata siswa. Pada basis konten pembelajaran kurang terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pada basis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada basis konten orientasi pada nilai akhir. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Nah, penjelasan ini diadaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan Mark Rosenberg tahun 2012, yaitu dalam setiap tingkatan kompetensi yang pertama perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Masing-masing tingkatan ini atau tahapan ini memiliki penanganan yang berbeda pula, baik dari segi kebutuhan, struktur pembelajarannya, cara formal atau informal, dan pendekatannya. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Implikasi tingkat kompetensi dan pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran ekonomi berikut. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Misalnya, murid di tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru ekonomi tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Di sini dapat diberikan pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun berbagai strategi pemanfaatan koperasi. Guru dan pemimpin sekolah dapat
melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid yang disebut sebagai segitiga belajar, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kurikulum merupakan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang program Guru Belajar Seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Hal tersebut tentunya akan Bapak dan Ibu guru dapatkan ketika Bapak Ibu mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimal. Tentunya bisa didapatkan dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara lebih rinci dalam program Guru Belajar tersebut. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.